Saya membaca apa yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Ya. Saya membaca apa yang ditulis oleh Ibnu Rushdi, Ulunun Al-Masri, Rabi' Al-Adawiyah, Abul Hasan Asyaduli, dan Abdul Qadir Al-Jurjani. Semua saya baca. Dan saya tidak pernah puas dengan tulisan-tulisan mereka. Karena di dalam Al-Quran sendiri Tuhan kita menjelaskan tentang zatnya sendiri. Allah menjelaskan tentang mahiyah, hakikah ilahiyah itu seperti apa. Tuhan kita mengatakan wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah mencipta kamu dan mencipta perbuatan-perbuatanmu. Ketika tanganku menunjuk-nunjuk begini, yang mencipta ini adalah Allah. Termasuk gerak hati kita, wa ma yasha'una illa an yasha Allah. Ketika kita bergerak pun berniat punya tujuan sesuatu, yang menggerakkan niat kita juga Allah. Ketika Allah akan memberikan sesuatu kepada kita, Allah akan menggerakkan hati kita untuk meminta kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi di mana posisi bergening kita? Kita dari situ dan kita akan kembali ke situ. Tidak ada sesuatu di dunia ini, daun kering pun tidak akan terjatuh kecuali berdasarkan keputusan Allah. Mau menghadap kemana saja, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, engkau akan bertemu dengan wajah Tuhanmu. Aina ma tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Allah menjelaskan seperti ini. Apa dikiranya kita sedang bertiga berdua? Tidak, bertiga dengan Tuhanmu. Wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Wa ma min arba'atin illa huwa khamisuhum. Wa ma min khamsatin illa huwa sadisuhum. Ketika engkau sedang bergerombol bertiga, tidak berempat dengan Tuhanmu. Ketika berempat berlima dengan Tuhanmu. Ini Tuhan menjelaskan sendiri tentang zatnya. Saya tidak merasa puas dengan tulisan-tulisan mereka. Tuhan menjelaskan seperti ini. Ini perlu kita pahami. Apakah itu perlu transandental, apa namanya, transparan dan transandental dan sebagainya, itu silakan. Nah, ketika kita sudah masuk dalam wilayah ketuhanan dan sudah mencapai tingkat yang tertinggi, namanya tingkatnya fana, saya ingin menerangkan dengan bahasa yang mudah sajalah. Apalagi dengan bahasa filosofis yang muter-muter yang seperti Pak Habib Hanis membingungkan. Betul, saya setuju. Ya dengan bahasa sederhana aja lah. Apakah Anda sudah fana? Saya menanya. Ketika Anda disanjung, Anda merasa senang nggak? Berarti Anda belum fana. Ketika Anda dicaci maki, sakit hati nggak? Masih, berarti Anda belum fana. Dari pagi belum makan, lapar nggak? Berarti Anda masih ada. Bisa membedakan nggak dapat belai sama dapat rezeki? Masih beda. Berarti Anda belum fana. Itu dengan bahasa yang sederhana. Bahwa pada akhirnya tingkat kefanaan kita ini adalah itu baru rasa. Tapi juga dengan pikiran dan keyakinan. Ketika apapun yang terjadi tidak ada bedanya. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, Alhamdulillah. nggak dapat duit, Alhamdulillah. duitnya hilang. Kefanaan rasa. Abul Hasan Asyaduli jatuh sakit. Semua orang, para aulia datang dari segala penjuru, beliau diam saja. Akhirnya mereka mungkin kesal juga, didoain kok diam aja, nggak terima kasih, nggak amin kayak. Kami ini datang jauh-jauh Syekh untuk mendoakan Anda.
Yang nyuruh kamu siapa kesini-sini? Memang Anda nggak mau sembuh? Nggak juga. Apa Anda mau sakit? Nggak juga. Maunya apa? Saya tidak memilih sakit dan tidak memilih sembuh. Apapun yang menjadi keputusan Tuhanku, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini kan Al-Quran itu setelah diteliti menjadi mazhab-mazhab akidah, Asy'ari, Maturidi. Sifat Tuhan aja ada yang 20, ada 23, 13 ya, 13 Maturidi, Asy'ari 20, nanti Mu'tazilah sifat hingga. Itu kan mereka mendeskripsikan Tuhan dengan pikiran mereka. Jadi ilmu tauhid itu Pak, ilmu bukan ilmu agama, ilmu budaya, itu ilmu budaya hasilnya orang kok. Semacam itu. Jadi nanti fana yang dikenal oleh Habib Cinta ini, Al-Kahf ini, ada fana al-farq, ada fana al-jama'. Ini istilah saya temukan di kitab Iqadul Himam, syarahnya Al-Hikam Al-Junaidi. Ada jama', ada farq dan jama', antara jalal dan jamal. Itu kita semacam itu. Itu saya baca juga hanya sebatas untuk memperluas wawasan aja lah. Ya, tapi yang saya yakini benarnya Al-Quran. Nanti ada lagi jamul jam'i. Kalau jamul jam'i itu, jadi ini memiliki istilah di Qamus Al-Muhit, itu dalam bahasa Arab itu kalau titik namanya jama, kalau jim itu jim ini jama, kalau jim ini jam'ul jam'i. Jadi dalam bahasa Arab itu tariqun jamanya turukun, lalu jamanya dijamakan lagi turuqat. Turuk itu sudah jamak daripada tariq, setelah tariq dijamakan lagi dengan alif dan ta, jamak muannas salim, jadi turuqat. Itu dalam kurung jim jam'ul jam'i. Yadun jamaknya aidi, itu kodenya jim. Jam itu dijamakan lagi dari aidi ayadi, jim jam'ul jam'i. Jadi artinya bahwa yang dimaksudkan dengan jam'ul jam'i ini artinya ketika kita sudah mencapai pada persepsi atau pemahaman tentang ketuhanan, setelah mencapai tingkat fana dari al-farqu dan al-jam'u sampai jama', itu kita sudah tidak membedakan lagi. Nanti ini kita gawatnya nanti panteisme lagi, wahdatul wujud lagi. Ini ribut lagi, bunuh-membunuh lagi persoalannya. Semacam ini. Ya kalau nggak tahu bilang nggak tahu dong, jangan sok aku yang benar. Ini persoalannya. Ini akan terjadi dalam sejarah ya. Ini akidah, dan ini tidak berkaitan dengan perpecahan yang lain. Kalau masalah kekuasaan memang sejak awal Nabi meninggal, detik pertama sudah pecah persaudaraan kita. Ya, antara pendukung Ali dan pendukung Abu Bakar itu sejak detik pertama. Nabi belum dikubur udah pecah kok. Tapi kalau ini kan akidah, ini kan ilmu tauhid ini muncul akibat bersentuhan dengan peradaban lain. Dengan Yunani, dengan India, dengan Persia, dengan dengan Mesir kuno dan sebagainya. Situ terjadi pembawaran muncullah namanya ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu tentang teologi, itu muncul bercampur aduk antara mazhab segala macam. Ada bawa dari Syiah, dari Afghanistan, dari Turki, dari Yunani, menjadi kajian-kajian filsafat semacam ini. Jadi akhirnya kita sudah kembali pada Al-Quran apa saja adanya. Nah, lalu kemudian pertanyaan Habib Cinta Al-Kahf tadi, kenapa kok menjadi dibeda-bedakan, ini untuk mustawa ini untuk makom khas, ini makom awam, ada khawasul khawas kan gitu. Kenapa demikian? Oh bukan begitu Beb, ini hanya sekedar hanya klasifikasi saja dari kita ya.
kita mengukur kemampuan seseorang. Jadi bukan dibedakan, tapi kemampuan yang berbeda. Ya, orang ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Masing-masing punya keistimewaan sendiri-sendiri dan punya kekurangan masing-masing. Ya, kita mengukur makanan juga, bayi jangan dikasih sambal dong. Ya kan begitu persoalannya. Anak-anak SD, MI, ya sudahlah, silakan ajarkan sifat wajib 20, silakan saja, nggak ada masalah kok. Nanti tanda buktinya ada Allah, ada langit, ada bumi, silakan saja, silakan. Tapi masalah ada yang sudah menjadi kepala madrasah sanawiyah cadang pinggan, masih harus meyakini sifat 20. Ya kan begitu. Ya sudah lain lagi. Itu membedakan kemampuannya. Jadi pada akhirnya apalagi tentang ilmu ketuhanan ya. Ilmu fisika saja tetap kita selalu merevisinya kok. Ya, yang dalilnya dalil eksperimentalis. Ya, jadi pada akhirnya saya ingin mengatakan begini, orang yang percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Orang yang tidak percaya juga tidak bisa membuktikan akan ketiadaan Tuhan kok. Jadi itu sudah masuk dalam wilayah rasa dalam kita sendiri. Makanya masalah akidah ini kita kembalikan lagi, berujung pada persoalan kecemburuan. Habisnya cemburu begini. Cerita saya ulangi ya, ada seorang murid yang pengen belajar kepada mursyid yang lebih hebat lagi. Kata mursyidnya, saya udah tahu, saya udah bisa gini. Kalau pengen mencari ilmu yang lebih tinggi lagi, silakan ngaji di sana di Jabal Lubnan, di Jabal Lubnan. Berangkatlah, datang ke sana, ditolak oleh mursyidnya. Nggak usah, tolong ajarin saya. Saya ingin menjadi kekasih Tuhan. Ya, saya ingin menjadi kekasih Tuhan. Gurunya pergi dikintilin, naik gunung, turun gunung, sampai ujungnya, sampai gurunya kecapean, muridnya kecapean. Tolong saya terima, saya nggak ada waktu, saya sibuk. Ya sudah, kalau begitu tolong minimal satu kata saja. Apa yang kau pesankan kepada aku, wahai Tuan Mursyid? Masa sama sekali saya tanah hampa dari Irak, saya datang ke sini jauh-jauh. Masa tidak ada satu kata saja, tolong supaya aku sah menjadi muridmu. Oke? Isma, ya waladi, inna rabbaka mighyar. Tuhanmu maha cemburu. Kalimatnya mighyar, itu wazannya mif'alun. Saya berikan dulu sedikit. Mighyar itu wajahnya mif'alun. Mighyar itu wajahnya mif'alun. Mighyarun itu mif'alun. Ini sigat mubalaghah. Sifat mubalaghah. Artinya yang maha cemburu. Di sini orang sering tidak paham. Kunci itu bahasa Arabnya miftahun. Dikiranya isim alat, bukan bukan. Miftahun bukan isim alat, tapi isim sigat mubalaghah. Isim alatnya fataha yaftahu itu miftahun. Ini alatnya miftahun. Ini isim alatnya miftahun. Tapi kalau miftahun ini wazannya mif'alun lil mubalaghah. Mighwarun, mighyalun, miftahun, miqdarun, itu sigar mubalaghah. Jadi Allah itu apa saja wazan mif'alun. Anda punya rumah, kunci, berapa kali rumah Anda buka tutup, kunci lagi, berulang-ulang. Artinya terlalu-lalu lah cemburunya ini. Ya. Kalau ghafurun, rahimun masih bisa ditakar mubalaghahnya. Kalau fa'lanun, kita uraikan
Mana ini kajian linguistik dari segi kata-kata cemburu bahasa Arab. Al-ghirah itu. Itu al-ghayur itu sudah isim mubalaghah. Ghayur itu orang cemburuan, ghayurun. Ghayurun itu cemburuan, sangat cemburu. Ya, ngelihat ada cewek lain ketawa aja, langsung marah istri kita. Itu sudah ghayur ya. Tapi kalau mighyar, nah itu tidak akan memberikan kamu peluang sedikit pun. Langsung dibejek loh. Nanti dibejek. Cemburunya. Artinya ketika engkau sudah mengklaim sebagai kekasih Tuhan, Allah maha cemburu, maha cemburu. Allah tidak suka dimadu dengan apapun. Begitu di hatimu ada rasa cinta kepada harta, kepada tahta, kepada wanita, dan kepada apapun selain Tuhan, on time, tanpa jeda waktu, Allah akan memusnahkan kamu. Tanggung jawab seorang kekasih Tuhan, tidak boleh ada penyelewengan sedikit pun di hatinya. Itu kira-kira. Terima kasih. Luar biasa.